Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi heboh kali ini datang dari Doktif yang buka suara terkait perseteruannya dengan Fitri Salhuteru. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, urusan hukum Fitri Salhuteru dengan Nikita Mirzani belum kelar. Kini Fitri Salhuteru harus berurusan lagi dengan Dr. Samira atau yang dikenal dengan Doktif. Perseteruan yang terjadi di antara Doktif dan Fitri Salhuteru berawal dari saling sindir di media sosial. Puncaknya, ketika Fitri Salhuteru dinilai ikut-ikutan nimbrung mencampuri permasalahan di dunia perskincarean. Dan untuk FS ya, yang Doktif juga selama ini kamu yang menggerakkan para preman-preman Ambon untuk datang ke pengadilan dan ikat sikap kamu. FS, kamu fokuskan diri kamu atas pelaporan yang dilakukan oleh saudara NN. Kamu mangkir 2 kali atas panggilan di Jakarta Selatan. Apa kompetensi kamu untuk campur nimbrung dengan urusan skincare? Hubungan keduanya terasa semakin renggang ketika Fitri Salhuteru berada di pihak Reza Gladys. Sementara Doktif akan menjadi saksi dalam sidang kasus pemerasan Nikita Mirzani yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan, Doktif mengatakan akan membeberkan sejumlah fakta mengejutkan. Di depan majelis hakim, di bawah sumpah Al-Quran, kitab yang sangat-sangat Doktif agungkan. Ya, dan bahkan mungkin ya Doktif akan pastikan dan mengucapkan demi Allah kesaksian yang Doktif berikan nanti di hadapan persidangan adalah fakta yang sebenarnya. Jadi kalian ya, ini Doktif ngomong sampai bergetar karena akan ada banyak kejutan yang akan Doktif buka di situ dan kalian akan tercengang dengan fakta yang akan disampaikan. Alih-alih menanggapi pernyataan Doktif, Fitri Salhuteru sebelumnya memberi peringatan tegas kepada Doktif agar jangan ikut campur dengan permasalahan orang, tapi agar fokus juga menyelesaikan masalah hukumnya yang saat ini belum jelas di Medan. Samira, kalau memang dia mau melaporkan saya ingin bertanya juga ke Bapak Polisi. Samira ini kan sudah menjadi tersangka di Medan atas laporannya Dr. Andreas Situmkir. Saya merasa saya nggak perlu dilapor-laporin sama si Samira ini, Dokter Samira ya. Tapi setahu saya, Samira ini kan sudah menjadi tersangka di Polrestabes Medan. Itu dulu yang kalian bertanya. Lebih bagus dia menyerahkan diri daripada dia, ya mungkin ini karena contoh dari terdakwa yang satunya ya. Jadi terinfluence kali ya, oh gini aja, onar aja gitu. Tapi tolong tanya balik ke si Samira, dia kapan datang ke Medan? Kapan dia datang ke Medan, karena kasihan Dr. Andreas Situmkir ini memang perlu keadilan. Di sisi lain, Doktif mengatakan bahwa Fitri Salhuteru bukanlah tandingannya sebagai lawan debat, terkhusus soal skincare. FS, jika kamu ingin berdebat dengan Doktif, kamu bukan levelnya Doktif. Kamu tidak tahu menahu tentang skincare. Kamu tidak tahu menahu tentang bagaimana mafia skincare ini sudah membodohi masyarakat Indonesia. Bertahun-tahun, ratusan miliar mereka sudah ambil uang masyarakat. Ya, apakah Doktif akan takut dengan preman-preman Ambon yang kalian bawa? Ini ya, saya disampaikan kecil buat Doktif. Mau di depan mata aja Doktif hadapin. Nggak ada takutnya. Waduh, nampaknya perseteruan ini makin sengit ya Besti. Tak hanya menyenggol Fitri Salhuteru, Doktif juga menyebut nama Reza Gladys. Dalam pernyataannya, Doktif mengingatkan Reza Gladys agar mempersiapkan diri untuk menerima fakta persidangan yang akan ia bongkar dalam waktu dekat. Karena Doktif menegaskan kehadirannya sebagai saksi akan mengungkap sosok pelaku di balik huru-hara di dunia perskincarean ini nih Besti. Lantas, akankah slogan korban sendiri yang menjadi pelaku segera terbukti dalam persidangan selanjutnya? Atau akankah Fitri Salhuteru sebagai dalang di balik permasalahan ini akan segera terbukti? Dan di sini juga untuk pelapor RG, siap-siap ya jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalaupun disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang Doktif bongkar. Siapa yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Doktif, Nikita Mirzani, Oki, atau diri kalian sendiri?
Semuanya memang belum pasti, tapi yang pasti saat ini satu persatu pernyataan yang dikeluarkan para pihak terkait semakin mengerucut. Siapa yang menang atau kalah, biarlah pihak berwajiblah yang menentukannya. Selanjutnya ada informasi terbaru dari Ijong yang menjalani sidang perdana kasus dugaan pengedaran alat hisap elektrik yang berisi cairan mengandung zat berbahaya. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti setelah ditangkap dan berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Tangerang, kini perkara Ijong yang diduga mengedarkan alat hisap elektrik berisi cairan mengandung zat berbahaya sudah masuk tahap persidangan. Menurut keterangan kuasa hukum Ijong, sidang perdana baru saja digelar di Pengadilan Negeri Tangerang dengan beragendakan pembacaan surat dakwaan. Tadi ya sudah berlangsung sidang pertama perkara Ijong dengan agenda tadi pembacaan surat dakwaan. Ya, kita sudah dengar sama-sama tadi jaksa sudah membacakan secara lengkap dakwaan yang dikenakan kepada Ijong. Bersama dengan agenda persidangan tersebut, Andreas Hilitongan selaku kuasa hukum Ijong mengungkapkan bahwa kliennya di sini bukanlah pengedar obat-obatan terlarang seperti yang diberitakan belakangan ini. Meski ditahan bukan karena mengedarkan narkotika dan sejenisnya, Andreas mengatakan pihaknya tak akan melayangkan surat keberatan atau eksepsi nih Besti. Karena kami tidak mengajukan nota keberatan ya atau eksepsi, kita akan ditunda 1 minggu untuk agenda pemeriksaan saksi nanti yang dihadirkan oleh penuntut umum. Ijong ya secara pribadi juga kami pun sebagai tim penasihat hukum benar-benar di sini melakukan pembelaan itu yang proporsional. Artinya kita mau melihat bahwa kasus ini bukan kasus narkoba. Itu yang pertama, ya. Ini bukan tentang narkoba, tapi tentang adanya kandungan obat yang obat keras, ya. Itu di dalam sebuah pouch, ya, dalam sebuah cartridge pouch, yang artinya untuk mengetahui sebenarnya kandungan itu pun sebenarnya harus di lab cream dulu, jadi harus ada proses untuk mengetahui hal tersebut. Ini bukan seperti ganja ya, yang kasat mata atau sabu-sabu yang kasat mata itu kita bisa langsung tahu bahwa barang itu adalah gajah misalnya. Hal senada juga diungkapkan oleh paman Ijong Beni Simanjuntak. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa keponakannya itu tak bersalah sepenuhnya. Beni menegaskan Ijong terseret dalam lingkaran pengedar alat hisap yang berisi cairan mengandung obat keras ini karena salah satu temannya. Dengan kata lain, Beni mengatakan jika keponakannya itu sengaja dijebak oleh temannya. Jonathan itu diminta tolongin untuk mengambil just tip, ya, just tip berupa vape dari Kuala Lumpur. Sementara itu Ijong itu ada di Bangkok waktu itu. Just tip itu ada berjumlah 100 biji, 100 vape ya. Bahwa dikatakan itu adalah barang kebanyakan dibawa. Itu aja penyitaannya. Kalau saya pribadi, ini memang dijebak. Saya pribadi mengatakan ini dijebak, ya. Ini dijebak. Dan saya tahu siapa yang jebak. Ya, saya tahu siapa yang jebak karena berapa kali juga saya ketemu itu orang, saya sudah tidak feeling sama dia. Cuman ya, saya tidak mau menyangka, ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Biar aja hukum yang membuktikan. Sempat diterpa kabar kurang menyenangkan, Beni mengungkap kondisi sang keponakan yang sempat drop. Jonathan itu ya, betul-betul Jonathan itu tadinya itu dia nggak kuat. Tapi kita kasih support, mengatakan bahwa ya ini resiko kok jadi terkenal. Itu aja. Sebenarnya ini bukan masalah besar, tidak masalah besar. Besar karena Jonathan namanya besar, itu aja. Tak hanya Ijong, Beni selaku paman yang selalu memberikan support kepada keponakannya, saat suka maupun duka sempat drop juga nih Besti. Ditambah lagi, kekasih Ririn itu didiagnosa mengidap penyakit kanker usus stadium awal. Sekarang sudah agak lumayan, tapi dia memang waktu itu dicek waktu dia habis, karena kan itu ada dua itu di duburnya dia itu kan diklip ya. Karena ada kemungkinan karena bernanah belum bisa dipotong, karena kemungkinan kanker stadium awal ya. Jadi waktu itu pas dia diperiksa sama dokter dari kepolisian, dia bilang oh ini udah kanker stadium awal, harus dihitung. Makanya langsung mereka lemparkan langsung tidak ditahan. Kanker usus stadium awal. Karena di keluarga saya itu ada 2 orang, bapaknya sama adik saya itu kena kanker usus.
Belum lagi Benny harus membantu Ijong menyelesaikan urusan pekerjaan yang terdampak semenjak dirinya ditahan di Kejaksaan Agung di Kota Tangerang. Saya sudah bicara sama beberapa pihak, tidak ada masalah karena memang kenyataannya Jonathan itu bukan pemakai, bukan pembeli, bukan pengedar, dia hanya membantu Just Tip datang ke Jakarta, itu aja. Masalah bertubi-tubi menimpa Ijong nih Besti. Di tengah dirinya harus berada di balik jeruji. Ada lagi nih kabar buruk kalau dia mengidap penyakit kanker usus stadium awal. Dan ironisnya di tengah ujian hidup yang ia alami, Ririn diduga tak sekalipun datang menjenguknya ke penjara. Ririn kita belum. Kita biar nanti mungkin setelah ada sidang kita baru akan sering jenguk dia. Dia kenal, kan mereka kan berhubungan, mereka pacaran. Dia tahu lah Pak. Jadi udah gak heran kenapa netizen mengait-ngaitkan kegiatan Ririn yang bisa menghirup udara bebas dengan kondisi Ijong yang saat ini harus melewati ujian hidup ya Besti. Seperti baru-baru ini publik melihat Ririn bisa tertawa bebas bersama dengan teman-temannya di media sosial. Dan di sisi lain ia juga menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan nih Besti. Di antaranya Ririn baru-baru ini terpantau sedang sibuk pedal bersama teman-temannya. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi yang lebih seru lagi. So tetap di Celebrity Fresh.